Tan, lu inget gak sih Tan? Lu pernah apa? Si Emon. Iya, gue nganterin lu pulang tiap hari ya. Tapi kok gue gak dinyatakan cinta. Si goblok. Astagfirullah. Gokil nih, siapa yang nyari sampai sedalam itu? Ih, malu ih. Iya. Kurang berkesan ya. Berkesan atuh di wartel. Kalau di sini mah sebenarnya nggak ada adegan ciuman. Gua nggak nanya itu sebenarnya. Maaf ya, saya mah tidak. Enggak, saya mah bener. Dah, ada gua mah enggak ada, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Murang Kali. Kali ini bintang tamunya adalah seorang penyanyi yang gue sih bangga, maksudnya gini, penyanyi wanita itu kan terutama di rock itu bukan sangat jarang, maksudnya sudah lama tidak muncul di Indonesia penyanyi yang rock wanita yang emang menjadi sebuah seorang yang menjadi sangat warna banget di musik rock gitu. Kalau nggak salah ya terakhir ya Terputus gitu ya. Dan memang tren musik Indonesia juga mungkin ya yang akhirnya para penyanyi rock itu yang wanita gitu rada hilang gitu. Tiba-tiba muncullah anak cantik ini dan konon katanya fans berat gua, konon katanya. Kalau kata Alam mah konon katanya gitu ta. Nah, terus ya udahlah, jangan tidak usah banyak-banyak berbicara, saya panggilkan aja Niki Astria. Tantri Kota. Oke, kumaha Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ibu Aduh, ya ampun. Udah buka. Pakai akrilik, Iya. Bismillah lah, bismillah. Nih karena saya mentaati peraturan pemerintah. Iya, betul. Double protection. Double protection. Gawat. Lipstick aku masih oke kan ya? Tapi bagus. Iya Enggak, maksudnya memberikan contoh kan. Iya. Ya. Bahkan pernah nyanyi pakai masker, coba bayangin. Iya, kemarin gue udah enggak sempat. Jadi udah belum pernah nyanyi pakai masker belum. Gitu. Sebentar. Tadi pas lu nanya, Murang Kali teh apa? Kamu tuh orang Sunda? Bukan. Tapi kenapa ngomong Sundanya bagus? Banyak teman orang Sunda. Papa Cirebon. Cirebon kan perbatasan tuh ya. Bisa lagi. Iya tahu Cirebon. Ya, tapi Cirebon kan Jawa Sunda. Jadi rada aneh, rada unik bahasanya gitu. Aksennya pun agak-agak aneh kan sebenarnya. Betul. Banyak yang mikir kalau misalkan kotak Tantri dari Bandung, tapi bukan. Oh gitu. Oh berarti sekarang ini apa? Nah, Murang Kali. Tebak. Enggak. Dengan melihat seperti dekorasi yang seperti ini. Nah, Murang Kali. Kira-kira apa nih bahasa Sunda artinya? Ini bahasa Sunda artinya apa kira-kira? Sekolah Arman gitu. Sekolah Arman. Kan Murang Kali with Arman Maulana. Sekolah berarti maksudnya sekolah. Enggak, coba tebak lagi. Apa ya? Anak-anak. Murang Kali itu jadi anak-anak. Jadi maksudnya kita sekarang setiap gua datengin bintang tamu, kita berbicara malah masalah anak-anak. Masalah waktu kamu kecil. Waktu kamu sampai remaja lah. Aduh. Ngobrolin masalah remaja dan masa kecil. Oke. Daya ingatku agak-agak gimana It's gitu. okay. Banyak yang lebih parah. Kadang-kadang saya wawancara cuma 1 menit aja karena semuanya lupa mereka. Sebelum kita ngobrol, saya mau datangkan dulu. Halo, silakan. Ada yang mau dipersembahkan buat Tantri? Apa ini? Kado. Orang kali mah banyak kado. Gokil. Maaf aja. Duh, aku langsung tidak menyesal bermodal, lihat lu. Bermodal. Iya loh, studionya ini tuh podcast yang bermodal ini. Biasanya mah kayak soleh-solehin cuman kieu wungkul. Iya bener. Ini harus pakai kamera bener lah itu. Masya Allah. Tahu aja jam makan siang. Sini. Bukan makan siang. Diam dulu ya. Sambil ingat-ingat Murang Kali kamu. Ada apa dengan KFC dan sate? Hah? Ya kan? Aing mana teh umur seberapa? Iya, aku tahu. Kalau KFC tahu, tapi kalau yang iya sok ngomong dulu KFC naon? Semoga nggak salah ya. KFC itu dulu susah banget buat makan KFC. Karena nggak punya duit. Terus ini sate? Bukan, jangan itunya ya, jangan mereknya, maksudnya satenya gitu. Abjay. Ini di endorse tapi itu udah KFC. Dilarang sih karena anak kecil, dilarang mau langsung. Satenya
Sate Padang. Hmm. Naon sate ya? Sate poho Kang? Lupa. Jadi katanya gue ingetin nih, konon katanya lu kan tadi kan kalau KFC nggak punya uang, sama sate juga lu tuh suka. Bukan sate ini. Iya kan gue bilang juga satenya, jangan Harus apanya. cari yang benar. Satenya. Sate Pak Min Solo. Nah, Iya, kumaha Ma. Ci? Iya, Ma, Coba aduh. ceritanya gimana? Iya, jadi waktu Sate si Pamin Solo sama si KFC itu gimana? Sate Pamin Solo itu lokasinya di dekat sekolah zaman SD. Yeah, SD. Jadi kalau misalkan kita lewatin itu tuh ngebul kan tuh. Aduh. Enak banget itu setiap lewat tuh enak banget. Minta ke mama mau sate mah nggak ada uang, udah makan di rumah aja. Masak aja mamahnya ya. Udah masak makan. Nah, kalau KFC sebelah kang rumah tuh ada Ramayana. Elah Ramayana. Wah, iya mah di endorse kabeh gitu aing mah. Oke. Nggak apa, memancing. Nggak apa-apa, memancing. Bener. Kalau sampai dia masuk 10%. 10%. Ada 10% santai itu. Jadi kalau misalnya di sana tuh misalnya kayak kan kalau ke sana tuh setiap kali tak mau lebaran. Jadi kalau beli baju. Padahal belakang rumah loh, Kang. Terus ya udah ngelewatin terus ngeliatin orang-orang pada makan KFC tuh Di kayak KFC. hah, ini kenapa nih kok pada makan enak banget ya, Mah? Mau ini mah minta di rumah aja gitu. Jadi Sekarang cuman apa gini-gini. enak makanin alhamdulillah. Jadi kalau Nggak enak sih, maksudnya enak alhamdulillah. Apa namanya? Sate siapa, Pak? Pak Min Solo. Jadi cuman gitu Nyium, doang. iya, nyium Aduh, asapnya doang. Khawatir Nggak terus itu si Pamin tuh di mana? Waktu kamu di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Di Tangerang. Kan aku mau tinggal dan besar di Tangerang. Lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang. Sampai sekarang. Ya anggap sampai besar lah gitu Sampai ya. besar, sampai ya tambah 16 tahun. 16 tahun Tangerang. Aduh, aing. Terus akhirnya setelah misalnya lu pernah nggak setelah lu Akhirnya beli. Beli? Akhirnya beli yang Ya, duit lu atau dan mamah juga? Duit aku dong. Jadi kan kayak ya membayar. Istilahnya membayar mah kan selama ini sekitar baru berapa tahun yang lalu ya. Oh. Baru-baru ini kok maksudnya nggak yang pokoknya pas yang udah punya lama-lama. uang, punya Iya, penghasilan maksudnya gitu. Udah punya penghasilan. Mah mau beli itu dong yuk, tante traktir terus makan. Rasanya mah biasa aja Biasa sebenarnya. aja. Ya layaknya Cuman sate dulu aja biasa. hayalannya aduh, aing khawatir. Sampai nemenin teman Kang, jadi nemenin teman keluarganya tuh beli itu. Gue temenin dong, saking pengen nyium baunya doang. Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Enggak dikasih? Enggak, ngapain enggak beli? Oh, bukan kan nemenin temen. Enggak nemenin temen. Oh, enggak kirain tuh sambil dikasih juga enggak, nemenin doang. Orang tuanya nyuruh dia buat Yeah. beli nasi goreng kambing sama sate. Heeh. Gue temenin deh. Gue duduk di situ ngeliat. Terus habis itu enak banget ya Ulfa ini. Ya Allah, namanya Ulfa nama temanku. Aing mati. Karunya. Aduh, aing. Aduh, Perjalanan. Tapi akhirnya bisa juga makan. Alhamdulillah akhirnya nyobain. Di Pak Min teh. KFC juga begitu ya. Betul. Iya. Pernah Kotak pernah KFC nggak kerja sama? Pernah, Wah, pernah. itu benar-benar enak banget tuh ya. Tadi pakai bilang enak sama Iya, tapi maksudnya enak. enak tuh bukan nggak enak. Maksudnya Dikit-dikit karena setiap makan. datang Mbak Tandri mau apa? Sayap 2 atau apa? Ini ada menu aduh. Ya, makasih enak banget. Benar. Karena saya juga pernah di Iya KFC kan? ya. Ya alhamdulillah lah. Ini cerita rada ini tuh benar. Gokil nih siapa yang nyari sampai sedalam itu. Coba ceritain sampai mau diculik waktu kecil. Hah? Poho deui aing lupa lagi. Diculik sarang saya. Mau diculik kamu teh. Oh, itu mah jadi diceritain mama. Hah? Diceritain mama. Diceritain mah. Oh, jadi masih kecil. Masih tuh kecil katanya. banget. Jadi kayak umur setahunan lah, setahun 2 tahun itu udah mulai bawel kan. Aku tuh orangnya kalau ada orang baru mau siapapun yang lewat rumah tuh pasti nyapa. Tipenya dia, "Om, tante gitu." Nah, akhirnya di belakang rumah tuh ada kayak perkampungan. Nah, itu tuh mereka kalau misalkan kayak mau kerja atau pulang kerja selalu lewat daerah komplekku. Sering aku iniin jalan pintasnya. Terus habis itu mereka ngekos lah di situ. Jadi intinya bukan orang penduduk situ. Terus karena aku sering nyapa kan, om tante akhirnya sama mereka tuh kayak iya lucu banget pas lagi di depan rumah mungkin gak ada mama, diambil lah gitu, dicariin. Itu gini. Si orang itu karena lihat lu lucu gemas, atau mau diculik bener? Enggak, lucu karena mungkin nggak tahu mama cerita pokoknya saking kamu tuh bener-bener nice banget sama orang. Itu tuh mau diambil, jadi kayak tapi belum sampai ke kos-kosannya. Dia di jalan ya lucu. Ya. Terus sama mama kaget kan, wah mana cari ternyata
pas di tengah jalan langsung ya balik lagi pulang gitu. Bukan mau diculik ya, tapi karena lu tuh terlalu Iya. nice sama orang gitu ya, someah sudah mah ya, jadi ke semua orang gitu. Kalau sekarang kamu ke semua orang someah juga? Sama semua orang. Jadi kalau ada cowok juga di bawah gitu ikut juga. Jangan-jangan ada dulu gitu ya. Kayaknya Itu mah bukan someah itu mah seneng. Gatel. Oke. Buka loker. Hah? Oh, aku pikir ini mah kayak buka apaan? Buka. Benar buka, sob. Rada keras, sob. Dari sana. Oh. Rada keras buat tahan. Ini acara apa sih sebenarnya? Murang kali. Oh. Enggak akan gua mau enggak akan. Iya, radio tape. Kenapa dengan radio tape? Iya, coba dong situ. Sambil ingat-ingat dulu. Oke, aku tahu kalau ini. Radio tape itu hadiah pertama waktu pas apa namanya? Lulus. Ranking. Benar, ranking 3 di SMP. Ih, luar biasa. Dapat dari mana? Ada. Nelpon papa ya? Diam dulu kamu. Informannya di belakang. Pakai ini tuh. Walkie talkie. Elah. Iya itu tuh. Hadiah ranking dari 3. siapa? Papa. Bener, papa. Bener. Mbah, beren. Itu salah itu sama papa ya. Tak salah berarti, Bu. Papa. Emang lu minta? Ke papa nanti kalau misalnya saya berprestasi gitu. Atau emang papa ini aja inisiatif? Kayaknya nggak minta deh. Emang inisiatif mau beliin itu. Inisiatif aja. Karena banget. mungkin ngelihat aku suka nyanyi kali ya, jadi sama dia dikasih ya udah nih radio dengan tape yang satu gitu. Ya biasa kan kayak gitu kan, itu radio tuh atasnya itu tape gitu kan, Iya, emang iya. gitu kan standarnya Iya, dulu kan. Tapi lebih panjang. Ya panjang. Lebih murah lah daripada Oh ini. oke. Gitu, terus ya udah dikasih itu, jadi kegiatan tiap pagi tuh dengerin Prambors, Desta, terus kalau ada lagu direkam. Oh, itu mah standar. Oh gitu ya? Oh gitu. Standar. Aku Apalagi pikir cowok. aku pembaca. Enggak, apalagi cowok. Buat cewek. Oh gitu. Iya dong. Alhamdulillah Jadi aku kalau tidak. misalnya sekarang yang ini zaman dulu gitu ya, lagu cinta yang lagi ngetren dari siapa gitu misalnya dari artis siapa, dari si A gitu. Tapi biasanya ngerekamnya jam 12 malam. Kenapa coba? Karena nggak ada iklan. Dan nggak ada ngomong. Oh, iya, Jadi iya. siap-siap tuh. Musik Gue aja. misalnya mau deketin lu nih. Gue ngefans banget. Gue pengen banget nyatain sama Tantri. Oh ini ada lagu pas nih. Jadi nungguin pas. Pas udah mau selesai. Gitu. Jadi beli kaset kosong dulu. Iya. Itu terkenal. Terus dikosongin lagi. Iya. Itu ya. Iya benar. Nah konon katanya si tape ini suka dengerin siapa aja kalau artis Indonesia. Iya. Gua mah pengen nanya aja. Mancing banget sih. Iya, gimana? Kan bisa aja Kus Plus, God Bless kan bisa tuh. Itu papa saya ya. Ya adalah namanya, sebut saja dia bandnya Gigi ya. Lu mau mending sebut saja jika Mawar teh, sebut saja Mawar. Jadi ini memang tapi nggak pakai boraks. Gigi, terus Shalon Seven, terus Westlife, terus aneh sebentar. Gigi ada pop rock lah ya, pop rock kadang-kadang ada yang rock banget. Sheila pop tapi kadang-kadang ada rocknya juga dikit. Tapi tiba-tiba Westlife. aku suka banget Westlife. Apa? Karena apa? Karena mereka ganteng. Aing sugan tekan laguna. Tapi kalau lagunya Enak. Semua lagu Westlife. jadi enak. lu tapi boybandnya Westlife. Westlife. Yang lain nggak? Blue, Oh, Blue. Hanson, terus siapa lagi dulu? Nah Backstreet kalau Boys. Hanson kan ada rocknya dikit tuh, ada pop rock gitu kan. Aduh, lu keluar nih. Naon? Oh, Enggak. bisi. Terus abis itu tapi mostly aku sukanya Westlife. Kalau semua tuh kayak ngedengerin by radio aja sih Kang. Karena aku kan bukan tipikal dari keluarga yang memang berada. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu itu memang harus usaha. Jadi kayak beli kaset. Itu kalau misalkan, jadi aku tuh dari SMP selalu dikasih uang kayak budget 100.000 nih buat sebulan. Saat itu 100.000 buat sebulan buat jadi berangkat ke sekolah, Peduli jajan di amat, sekolah. pokoknya 1.000. Bodo amat. Lu harus bisa hidup 1.000 aja gitu. 100.000 sorry. 100.000. Nah, berarti kan kalau bisa menyisihkan uang dari segitu kan bisa beli kaset. Gitu. Jadi Yap. dari situ udah dididiknya udah seperti itu. Jadi kalau pengen beli sesuatu, cuman papa tuh ngasih media nih, ada radio, ada tape, sok mau diapain. Gitu. Nanti kalau buat beli kasetnya kamu beli sendiri.
gitu. Jadi kalau misalnya kayak dengerin lagu, makanya kenapa apa namanya apa sih namanya ya, playlist aku lagu-lagu orang tuh nggak terlalu banyak karena aku cuma basicnya dengerin radio. Gitu. Jadi apa yang hits itu yang aku dengerin. Tapi kalau misalnya kayak dengerin satu album, kalau misalnya aku ngefans baru aku dengerin satu album. Baru beli lah istilahnya, baru beli untuk yang menyisihkan uang itu ya. Begitu. Minum dulu ya guys. Sok. Tadi kan lu nyeletuk yang didengar teh Gigi, Westlife, Sheila on Seven. Apa kabar dengan clipping Sheila on Seven? Aduh ya Allah, itu kemana? Sumpah sedih banget. Nggak, ceritain kayaknya. apa clippingnya teh, apa itu teh? Jadi Kan ngefans. saya udah ngefans banget. Ha-ha. Jadi aku sama temanku ada namanya Nanda, kita ngefans bareng-bareng. Setiap apapun yang dikeluar dari majalah, waktu itu masih ada Hai. Ya. Majalah Hai, terus habis Gadis itu gak album. ayam barunya teman, Ada gadis semua kayak gitu. ada. Itu ada pokoknya di Hai itu ada satu edisi yang benar-benar Sheila on Seven semua. Oh, ya dulu Gigi juga pernah kayak high clip. High clip. Iya, High siap, clip itu betul. ada CD-nya segala macam iya, kan. high clip. Terus udah beli itu semua diklipingin dari pokoknya apapun ada Sheila Sheila on Seven diklipingin di satu buku. Masih ada sampul coklat lah tuh bukunya kalau nggak salah. Oke. Terus banjir. Kebanjiran rumah. Rumahku kebanjiran. Hilang. Iya gone, nggak tahu kemana. Makanya padahal jadi dulu sempat ada obrolan sama Nanda itu. Nda, kalau misalkan suatu saat gue ketemu sama Sheila on Seven, gue pengen kasih lihat nih buku ini. Padahal kan nggak pernah tahu ya, zaman dulu mau jadi penyanyi kayak sekarang kan nggak kepikiran. Iya. Cuma kepikiran sebagai paling fans aja pengen ketemu sama Betul. idolanya. Tapi pas ketemu sama Mas Eros pertama kali, tuh langsung ngomong, Mas aku tuh punya clipping Sheila on Seven, tapi karena memang kebanjiran jadinya ya nggak ada clippingnya. Tapi aku ngefans banget, bla bla bla. Akhirnya belilah semua kaset Sheila on Seven, CD Sheila on Seven dari album pertama sampai album terakhir ke siapa namanya Mas Singolion, pernah tahu nggak? Ya, itu aku punya tipe Oh, dia. tadinya mah Cuma beberapa karena aku mampu cuma. oh ya. Atau denger di radio hitsnya Sheila paling gitu kan? Iya. Oh, Udah. gitu. Tapi akhirnya ya pasti stage sama Sheila udah sering banget lah. Apanya nih? Stage sama Sheila kota kan pasti akhirnya kan jadi sering kan? Stage sama Sheila on Seven baru pertama kali di Trans 7 waktu itu. Oh enggak, sampai sekarang sering dong? Hah? Baru sekali dong? Iya, sama Sheila on Seven itu yang benar-benar satu stage ya. Kolaborasi itu di itu Trans 7 pas kemarin acara Sheila on Seven itu. Gua kira teh kan kalau sama Gigi mah berapa kali? Iya, kan beberapa ketemu kali. Karena kita mungkin satu Iya. ini frekuensi Iya, lagunya iya, ya gitu. lagunya lah. Tapi kalau si Sheila on Seven kan Ya lebih pop lah, lebih pop lah. jadi untuk ketemu satu stage tuh jarang banget. Baru sekali. Iya, kalau sama Mas Eros sudah pernah kolaborasi di Ya, satu lagu. Sama Sheila on Seven ya kemarin. Udah itu Oh, doang. baru. Oh, kirain teh udah berapa kali sama Sheila gitu. Enggak. Ya, walaupun sebetulnya kan pemain gitar kamu kan Sheila. Sheila Nadalam. Gue tuh bingung, lu tuh tadi kan ranking 3 di sekolah. Padahal kan lu suka kabur lewat tembok, manjat tembok. Ya Allah. Iya ya. Cuma sekali Kang, itu pun ketahuan. Tapi itu ya edisinya terus di ini di. Pokoknya dari perjalanan sekolah yang kan kesannya mah anak Sorry, pintar. gue potong. SMP SMA. SMA. Oh, SMA. SMA SMA itu berapa? Yupentek 1. Bekasi, Bekasi Tangerang. Yupentek 1. Oke. Itu kan aku kan termasuk lurus nih Kang anaknya. Oh, gitu. Katanya. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang nonton, akuin aja di kolom komentar. Ya. Katanya. Kalau memang tidak setuju di komen sikat aja bully. Jadi saking lurusnya sama teman-teman tuh, ayo Tan ikut bolos kan gak ada guru. Ya udah pas mau naik tembok sekolah baru satu kaki. Tapi Kena lagi. Mana ketahuan BP. Aing mah itu. Jadi sekali-kalinya bandel masuk BP. Terus gue pengen tahu masih masalah sekolah. Sebutin temen lo yang bareng sama lo suka malakin. Gimana coba? Udah tadi saya mah lurus-lurus aja. Naik tembok sekali doang, ternyata pertanyaan berikutnya
Sebutin teman-teman lu yang bareng lu suka malakin temen. Malakin apa? Karena lu nggak punya duit. Iya, paling malakin ini. Makan. Apa namanya? Bukan, anterin pulang. Oh, anterin pulang. Karena kan lumayan jatah ongkos pulang kan bisa ditabung buat akhir bulan. Saha wae sok. Banyak sih. Iya, sambil minta maaf tak Maafin ayeuna. aku ya. Maafin aku Emon ya. Emon. Jadi, dia punya motor. Yeah. Tower rumahnya deket. Jadi kalau misalnya ini tuh si Emon tuh yang suka Dipalakin, Mon. Bro. Pulang kemana Mon? Langsung pulang Benar. nggak? Gitu. Ya udah, dia langsung pulang. Nebeng dong. Nah itu nebengnya tuh sampai tiap hari Kang. Jadi paling anjing. Aing. Kalau tiap hari mah emang bukan malak emang itu mah. Kayaknya ada ancaman yang cukup serius itu si Emon. Tapi akhirnya dia kemarin ngomong, Tan lu inget gak sih Tan? Lu pernah apa? Si Emon. Iya, gue nganterin lu pulang tiap hari. Tapi kok gue gak dinyatakan cinta. Si goblok. Astagfirullah. Ternyata bertepuk sebelah tangan si Emon khawatir. Dimanfaatkan. Tapi itu teh banyak kan. Iya, Kalau makanya. zaman SMP SMA tuh banyak yang gitu kan. Enggak maksudnya banyak. Gue cowok kan. Maksudnya banyak cowok tuh yang kayak gitu tuh banyak. Ngarep gitu kan ya. cewek tuh kan banyak yang gitu kan. Iya. Man, gue belum ini kerjaan PR nih, lihat dong. Gue udah kasih. Nah itu teh cowok tuh banyak sebenarnya yang memendam. Kegeeran. Nah, yang aduh Kalau zaman sekarang mah baper deh. Gitu. Banyak bawa yang perasaan. gitu. Dan gue yakin sekarang juga banyak yang gitu teh. Cuman Banyak. mungkin caranya lain ya. Kayak di hai-hain lewat Twitter atau nggak lewat. Nah sekarang gue Instagram. mau nanya, selain Emon siapa lagi yang menyatakan gitu? Banyak kan. Ada namanya Grady. Jadi ini ada cerita nih. Grady. Nah, aku kan ngefans sama Kang Arman. SMP sama SMP. oke. Namanya Grady. Terus pas saat itu aku tuh udah manggung. Ada bukan kotak. Bukan Ares, Athena. Jadi SMA kan? SMP aku udah mulai Oh, manggung. udah ngeband. Band apa namanya? Athena. Athena tuh band Cewek perempuan. semua dong? Oke. Band perempuan ada di Tangerang. Terus manggung nggak punya sepatu. Grady tuh punya sepatu Adidas apa sih yang dulu suka Kang Arman? Kobe Bryant kan, yang hitam putih. Iya Ya, benar Kobe Kobe Bryant Bryant. itu. Dia doang tuh yang punya di sekolah. Gitu. Terus Dia punya. Dia pasti demen basket. suka basket Ya, ya, pasti. Grady. Gret, gue pinjem sepatu dong. Padahal size-nya gede. Yaudah nggak apa-apa. Biar kenapa? Biar kayak Arman Maulana. Ntar dulu si Grady tuh salah satu yang demen juga. Enggak. Dia temen. Oh temen. Temen. Terus udah, padahal kan size-nya gede banget kan. Ya udah pokoknya gue pinjem deh. Terus pakai lagi? Pakai Disumpel dong. berapa? Ya lumayan lah, ada kaos kaki ada 2 deh kayaknya kalau nggak salah. Tapi yang penting kan gayanya kan. Ayo Grade tuh Emon, Grady minta maaf lo. Maafin aku udah aku bully ya. Iya. Masih. Nah sekarang kalau Christian apa kabar? Apa? Christian kabarnya gimana? Christian tuh Emon. Oh Christian tuh Emon. Itu dari mana sih? Gue gak pernah cerita sama siapapun loh. Oh Christian tuh Emon. Tahu Ntar dari dulu mana? nama Emon tuh siapa? Emon Racun. Panjangnya. Christian apa? Siapa ya? Namanya Christian. Iya, Chris. Nggak ada panjangnya Christian. kepanjangan, heeh. Oh panggilannya di anak-anak Emon, karena Boy, catatan si Boy. Nut. Oh Ndut, disebutnya Emon. Emon, Doraemon gitu. Oke. Jadi si Emonnya Christian yang selalu dipalak untuk pulang pakai motor. Tahu dari mana sih? Hah? Tahu dari mana? Di belakang ada orang, gua bilang juga ini. Sumpah lo. Iya. Aku gak pernah posting apapun loh. Hah? Tahu ah? Murang kali. Murah kali. Hati-hati ya. Hati-hati. Buat kalian yang diundang. Waktu SMA pulang sekolah dijemput sama siapa terus nongkrong di wartel. Arda ada nggak? Hah? Ada. Sia aing naon kunaon? Aja nih zaman jahiliyah ya, semua orang punya proses. Iya. Ada gitu banget. Heeh. Adalah. Kan murang kali. Sumpah gua malu. Sok, Anda juga nggak apa-apa dah. Sekarang mau udah jadi istrinya tuh murang kali. Zaman apa ini? SMA, SMP? SMP. Oh, SMP komo. SMP mah tuh cinta monyet lah eta mah. Cinta monyet. Lain. SMA mah. Ya nggak apa-apa. SMA kelas 1. SMA yang juga sama cinta monyet. Saya dulu punya cewek. Wah, aing ceritakeun ke ceweknya kurang ajar ya. Enggak, tapi bener gua ngaku aja nih ya. Gua dulu waktu punya SMA tuh lebih kayak gini Tan. Aduh, masa gua nggak punya cewek? Gitu ngerti nggak? Gengsi. Jadi ada tantri nih. Anges lah. Gue PDKT sama tantri. Iya, sama-sama. Gue seneng sama lu mau mau misalnya lu. Udah, itu udah buat gue udah cukup. Terus biasa kan diumumkan kan ke pelaturan teh.
gue pacaran sama tante nih gitu kan. Malam minggu juga datang basa-basi sebenarnya, cuman datang udah gitu udah ngobrol, sebetulnya sama aja ngobrol di sekolah juga ngobrol. Iya. Nah banyak yang begitu kan. Iya. Sok ceritakan mengenai itu yang tadi ke wartel segala. Santai ada Arda mah akan marah. Kaki aku lemes, Oh. Nggak, jadi itu begini ya. Di SMA aku itu cewek-ceweknya tuh ganas-ganas ya, Kang. Oh. Jadi apa yang kita bicarakan tuh, lu pernah ciuman nggak? Oke. Gitu. Terus belum. Jadi yang pada belum tuh pada begini aja ngelongo aja. Terus punya pacar nggak punya. Terus itu tadi yang Kang Arman cerita, ada yang nembak. Ada salah satu band. Dia udah meninggal tapi. Oh iya. Jadi ada salah satu band itu terus nembak. Yaudahlah lumayan jadi pacar aja gitu kan. Terus udah karena lagi ngobrolin masalah, gue udah dong ciuman, gue udah dong. Gue belum ciuman gitu. Akhirnya udah first kiss-nya di wartel. Oh. Ih malu ih. Iya. Kurang berkesan ya. Berkesan atuh di wartel. Kalau di sini mah sebenarnya nggak ada adegan ciuman. Gua nggak nanya itu sebenarnya. Maaf ya, saya mah tidak. Enggak, saya mah bener. Ada, gua mah enggak ada, sumpah, asli. Di sini mah gini. Di sini ya, ini asli nih gua enggak ya. Di sini cuman jadi waktu SMA tuh kita langsung minum terus. Jadi waktu kita SMA tuh kita pulang sekolah. Tantri sering banget dijemput pulang sama cowoknya. Terus aku dijadiin obat nyamuk. Jadi bawaturan mana sebenarnya mah ini mah. Aku sering dijadiin obat nyamuk tuh. Tantri ngomongin buat bawa pacar aku di satu kelas juga. Terus jalan-jalan nongkrong di wartel gitu doang. Adegan tadi mah nggak ada. Terima kasih kalau begitu mah tuh. Ini rating naik ini rating naik. Ini. Jangan ditiru ya. Aduh, gimana sih? Terima kasih subscriber akan naik. Dari fansnya Kotak siapa? Kerabat Kotak. Kerabat Kotak, terima kasih. Iya. Silakan Perdana. like dan subscribe. Iya. Oke. Baik. Aduh, deg-degan. Sekarang lu ceritain motivasi. Wah, gua kayak Mario Teguh aja. Motivasi sholat tarawih di saf paling depan. Motivasi lu sholat tarawih saf paling depan. Padahal paling depan mah imam ya. Mana jadi imam suka aneh-aneh wae tuh. Motivasi lu sholat tarawih paling depan. Justru paling belakang informannya salah. Ingetin dulu. Ini ceritanya lengkap ini. Gue takut salah lagi, Kang, sumpah. Ayo. Takut kebongkar semua. Apa ya? Lu benar tadi, enggak di belakang. Justru akhirnya lu jadi di belakang karena ada kejadian ini. Sholatnya tuh tadinya mah lu mau pengen paling depan mulu tuh safnya, paling depan saf cewek ya. Ngeliatin cowok-cowok. Astagfirullah, ini dapat dari mana, sumpah aku ngeliatin pernah cerita. cowok-cowok. Nah, kenapa sampai akhirnya lu di belakang? Nah, itu karena ada apa tuh? Ada kejadian apa coba? Kan lu kan cogan dulunya, cowok ganteng tanya cogan. Iya, Kita lihat cogan yuk gitu. Iya benar. Terus sampai akhirnya di belakang karena apa? Karena apa? Coba lu ingat-ingat. Ih, panik lo di sini sumpah. Apa ya? Cepat sebelum listrik dimatiin. Oh ya lupa, sumpah. Enggak bercanda. Apa ya? Belakang. Nggak mau sholat. Ibu-ibu protes, lu ribut soalnya sambil sholat sambil cowok. Hei, saya lu belakang sholat. Gitu. Iya bener. Tapi tetep pas di belakang juga lu bukan sholat, malah muter-muter, jalan-jalan liatin cowok yang lagi sholat. Siapa? Itu siapa yang kasih informasi? Aduh. Sumpah lo. Ini siapa sih yang cari Buat informasi? kerabat Kotak, kalau yang mau keluar dari fans klub Kotak setelah tahu Tanti sebut, nggak apa-apa, masih ada waktu. Silakan. Iya bener. Ya Allah receh banget. Nggak ingat lu. Ingat, tapi Nah, nggak sok sedetail ceritain. itu, Kang. Hah? Saking seringnya sih mungkin ya, jadi kayak dilupakan gitu. Tapi itu masih kecil, nggak SMA tuh, enggak. Oh, SMP, SD. Aku tuh udah kegatelan tuh SD ya. Kegatelan. Oh, SD udah kegatelan. Oke. Lain, bukan kegatelan, tapi tuh kayak tertarik sama lawan jenis. Itu SMP kayaknya. SMP. Oke. SMP. Tadi kan lu ngomong kegatelan. Coba ceritain lu yang dikejar-kejar sama cowok kampung belakang. Anjir, itu bener Mau tuh. Astagfirullahaladzim. Siapa ini informannya? Gak tahu. Bohong. Cowok belakang. Percaya deh lu.
Si Memi. Arda juga nggak mungkin kan? Nggak tahu dia. Nggak mungkin. Sumpah, dia Arda tuh nggak juga. pernah tahu mantan-mantan Padahal gue kan deket aku. banget sama Arda. Gue WhatsAppan sering banget. Udah gitu punya WhatsApp itu kan, WhatsApp grup Hot Toys kan. Iya, kalian Ya. ngomongin cewek-cewek yang ada di komik itu kan. Enggak, jarang. Justru di situ tuh kayak gimana ya, gue pengen beli Hot Toys ini, boleh nggak sama bini gue gitu justru. PS kemarin kan udah dirayu kamu kan, PS5 kan berhasil, sama Arda, iya kan udah berhasil. Caranya cek cowok yang di belakang kampung belakang, ya. Iya, Memi namanya. Hah, siapa? Memi. Memi. Oke. Gila, udah lama banget astagfirullah. Iya itu. Udahlah Kang, kasihan. Nah, Nggak tahu kabarnya gimana, kepedean nanti kegeeran Kang. oh, Udah Kang. gitu. Iya, udah. Memi. Memi. Kegeeran ini. Tapi si Meminya tahu. Enggak lah. Kalau kan dia kan dia yang ngejar dia kan. Tahu, dia tahu. Terus Nggak, tapi ngejarnya tuh yang bener-bener yang kumaha gitu, yang gitu atau gimana? Iya pokoknya apa? Lewatin depan rumah gitu. Terus Sepeda, kan aku kan suka ngaji, sepeda. ngaji kalau sore. Dia masih kecil banget jadi takut gitu apa? Oh. Dia ke masjid gitu, terus nungguin. Ih, Oh, ditungguin di nungguin. masjid ya. Oh, Memi namanya ya. Ada Memi di sini. Terus emang saya tadi ininya katanya Pak, informannya saya cik si Memi tepek teh. Oke, sekarang mulai ke foto. Agak blur sih, cuman nggak apa-apa lah, pasti inget loh. Ini ceritain fotonya. Dapat dari mana lagi? Itu gua nggak pernah posting. Aduh. Ini kamu yang pakai topi kan? Ah, ya dong, gila. Kayak cowok lu ya. Maksudnya tomboy banget. Aku boys banget dulu tuh. Cing, ceritakan itu siapa yang kecil, siapa, ini siapa? Cing, masih Oh, ini saudaraku. Jadi ini Andin, ini Mbak Tari, belakang adekku Segilang. Ini di Gunung Kidul di pantai. Oh, di pantai Gunung Kidul. Pas mudik. Tahun berapa berarti ini? Tar dulu, kok mudik? Emang orang mana? Mama di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Mama Gunung Kidul, papa Cirebon. Oh, Ini jadi keluarga kalau dari mudik mama. suka ke gunung masih sekarang kalau mudik masih ke sana? Masih. Iya, sebelum pandemi ya, sorry. Masih. Sebelum mudik. Masih. Oh, umur berapa nih, Teh? Iya mah udah rada gede berarti. SMP. Oh, SMP-nya. SMP. SMP. Oke. Ada lagi coba. Cing nyari. Kayak di sini kayak anak lu di sini. Heeh, kayak anak lu di sini. Oh, iya iya. Ini band apa? Oh, ini Athena teh. Hah? Athena. Oh, suka nu ngarti wae kieu. Nggak ngerti aku. Iya, pokoknya kieu we. Sumpah Kang, jadi itu pertama kali aku jadi anak band. Terus pertama kali juga diajarin tos jadi anak band. Anjir. Naon tos anak band naon? Asa eueuh tos anak. Lain-lain gini, terus gini, set. Oh. Iya, Oh. itu dikata anak gaul banget. Sedangkan Eke kan anak madrasah. Ini kok di sini ada. Oh, pernah lu bikin band namanya Atletik? Anjir, enggak lah. Lari kali aku. Bisa naon band Atletik? Athena. Baru lompat. Athena. Athena. Oke. Enggak, ini tuh si Athena tuh serius. Maksudnya tuh apa sampai main di mana-mana gitu atau apa? Rekaman satu album. Oh, tapi serius? tapi hanya sebatas Tangerang. Kita sampai dulu tuh sempet di di apa sih namanya? Di audisi sama Alpha Record, siapa bos Alpha? Oh iya, duh, saya lupa ya Alfa. Iya Alfa Itu, sempet ketemu. Tapi enggak. Enggak, suruh nyanyi lagu Enggak, Athena. sorry, itu rekaman itu buat Tangerang itu siapa yang ngedarin? Maksudnya Tangerang siapa yang kita. Oh, yang ngemodalin juga kalian. Drummernya itu orang tuanya yang membina. Nah, akhirnya dia memang anaknya suka musik, akhirnya dibikinin band itu. Yang mana? Yang paling depan, Atletik itu. Ini ini tuh maksudnya teh Atletik ya. Banyak kali. Oke. Namanya Wina itu. Siapa? Wina. Ini berarti SMP ya? SMP kelas Kecil kelas gitu. 2. Hah? Kelas 2. Nah, terus si Athena ini enggak terkenal enggak gitu di Tangerang teh Di Tangerang dulu? terkenal. Hah? Di Tangerang terkenal. Main di mana aja? Pensi sih, sebatas pensi. Oh. Kita pembuka waktu itu sempat pembuka siapa? Endang Sukamti, terus ada band. Waktu itu pensi SMA Negeri 1 Tangerang. Rock ini teh. Rock. Bawain lagu apa? Get On Top, terus Rage Against the Machine. Oh, wih, terus gawat. gawat pokoknya. Kamu kan vokalis berarti ini? Pokoknya Satu orang atau ada berdua gitu? itu biasa pernah ada yang formasi 2, tapi kalau ini formasi yang 1. Jadi kamu doang aku yang nyanyi. Oh, nya eta tante pakai eta Red Hot Chili Peppers. Ya, ininya, gila. kaosnya. Ngerti? Enggak, cuma tahu satu, tahu 2 lagu. Enggak, karena kan yang gitu tuh dulu kaos Red Hot tuh terkenal banget. Iya. Kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti Red Hot. Termasuk Teuing aku. grup naon Red Hot teh meureunnya gitu. Oke. Kalau lu teh di kotak mulai nulis lirik
yang mana? Lagu Kan kalau yang pertama banget mah Dewi. yang mana nih? Ya yang pertama waktu kotak pertama kotak banget nih. awal belum aku masih. Bukan yang udah ini yang, Oh, iya, yang udah iya, kamu iya. lah, yang udah meledak gitu. Dewi, Kan Dewi sama Sela, Ampai kan ya. Nah, terus kan pasti kan bertransformasi tuh. Kalian dapat ilmu segala macam dari apa industri musik. Nah, akhirnya teh pas nulis teh yang mana? Mulai nulis sendiri gitu. Mulai lagu, naonnya judulnya lupa saking nggak pernah dibawain tuh. Aduh, poho album sebelum ini. Kalau album yang ini rata-rata aku yang tulis liriknya. Ya sorry, kotaknya udah berapa album sekarang? Lupa Kang aku mah. Iya, sarua emang. Sumpah, Kamu lupa. Gigi juga. Kalau Gigi tuh udah berapa album? Seberapa? Iya, Pokoknya- kalau kotak sama Gigi, kalau Gigi mah udah wajar lupa. Lah kotak kan baru istilah kata. Enggak, tapi kan 10. kebingungannya kita itu adalah ini Tan, masuk ke era digital. Iya. Sebelum era digital main single, Iya. terus kamu teh banyak juga kompilasi di Iya, mana. Nah, itu betul. jadi bingung kan kalau Mini album, kotak udah berapa lalala. album? Alah, aing seberapa albumnya gitu. Jadi bingung kan. Benar. Kalau zaman gua tahun 90 mah aman. Jelas Berapa album? album. Baru 10 album. Ini Iya. album ke-9. Iya. Ini album ke-10. Bener Iya. emang tiap tahun deh apanya. Tapi setelah itu kan banyak aneh. ketengan-ketengan apa segala macem gitu. Nah, enggak ini pertanyaan gua mengenai tadi lirik. Lu inget nggak sebetulnya kan lu tuh waktu lama tuh udah nulis-nulis. Ya Curhat-curhat di sebuah lirik Iya, gitu. Lu udah tulis. Dan di sini ada buktinya. Mampus lu dapat dari. Ada buktinya lu tuh udah senang nulis sebuah lirik. Kira kurang kebaca nya artinya. Atempo ye. Telah kebaca tuh leutik son jeung rada burem. Ih, Ah. gawat informasi. Oh, ini lebih nulis ya maksudnya lebih nulis lu manggung di sini gitu. Lain lirik eta mah curhatan. Iya, ya curhat. Tapi kan itu udah mulai dari curhat kan biasa kan Iya, akhirnya iya, dia terbiasa bisa. menjadi lirik gitu. Itu bukan lirik, itu biar nggak lupa. Manggung di Metropolis. Manggung di Metropolis terus gue liatin, nah penontonnya. Kok nggak ada penontonnya? Aduh, ini teh Itu Athena. Iya, itu malam tahun baru. Hah? Kebayang nggak malam tahun baru nggak ada penonton? Ada ada iya anak kecil satu. Nah, ini ada satu anak kecil ini pakai rok bodas tinggal aduh aing mah euy. Ini Athena. Athena. Oh. Itu yang dua formasi penyanyi. Oh, Cika tuh ceritain ini kejadian iya kumaha ini teh tahun baru. Tahun cenah. baru tapi lupa tahun berapa. Itu jadi main di Metropolis Mall. Sekarang kayak masih ada mallnya deh di Tangerang. Terus ya awalnya sih emang ya tapi kayak emang penontonnya di pinggir-pinggir doang sih. Gitu, nggak yang ke depan. Tapi kan lu kan ngomong tadi di Tangerang sering lumayan udah ada fans nggak gitu? Aduh nggak tahu deh kalau zaman Nggak dulu. maksudnya teh kan adalah satu dua mah suka aya we gitu eta jelema teh muncul gitu. Udah ada nggak? Kalau fans nggak tahu, tapi kalau yang tahu Athena aku tahu gitu. Ah. Kalau fans sih kayaknya Ya. belum ngeh. Gitu. Ya mungkin aja ada gitu ya, mungkin aja ada tapi kan tidak ini. Nah terus si Athena itu si kaset berarti itu zaman kaset. Kaset atau udah CD? Kaset. Itu cuman Tangerang doang. Dijual kah atau dibagi-bagi gratis atau gimana sih? Dibagi-bagi gratis aja. Oh, lumayan banyak. Maksudnya nyetak berapa? Gak tahu Kang, karena memang yang bikin itu ya yang si bapaknya drummer itu. Bapaknya drummer itu. Aku rekaman juga pakai sulaman ini Kang. Pakai apa kan biasanya kalau itu Oh, tuh ini namanya pumping buat pumping pumping, itu nah itu pakai sulaman. Aduh. Saking benar-benar minimalisir home. Sate tuh bisa meuli, take vokal. Tapi pakai umur sulam. segitu si Wina tuh udah punya home recording loh. di Oh, rumahnya. Jadi bapaknya itu. Jadi lumayan buat aku belajar juga. Iya. Oh, itu yang nyulam itu siapa? Bikin sendiri. Sendiri. Ini kan- siapa? Ibu atau siapa? Oh enggak. Anak-anak sama anak Oh. itu. Jadi karena kan dulu kan belum tahu teknik rekaman. Jadi selalu ngepick atau nggak pas Ya. lagi P, B, Nah, gitu. nah itu tuh sama dia kayak kita harus pakai sesuatu deh karena si Tantri belum bisa. Terus ya udah ya pakai sulaman Pakai itu itu, biar ha. tapi ya tetap aja Sukses? nggak ngaruh. Enggak, dan kalau sulaman pasti jadi lebrak juga suaranya. Kok tidak ada high-nya? Ini kemana high-nya kok kekat gini ya? Wah, nu mixing lieur teh. Aduh, aing mah ieu vokalis teh kasepleun cenah ieu mah. Aduh, oke. Sekarang gue mau telepon seseorang. Astagfirullah, ini acara apa sih? Kok nggak dipersiapkan sih aku? Ih, Gua mau suami aku dateng. Boleh keluar dulu nggak? Mana? Ada.
Tenang, si eta kedeung deui ku aing sia. Apa namanya? Saya mau telepon yang tadi ngejar-ngejar di kampung belakang itu. Ini agak ininya teh apa namanya? Gak usah mikir, santai aja kali. Cewek cowok nih. Hah? Ini cewek. Oh. Cewek dan dia lu pernah utang sama dia. Belum dibayar. Ini masalah. Halo? Halo, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak, begini, Mbak. Ini saya tuh di depan saya tuh ada tantri kotak. Konon katanya Mbak itu temennya tantri zaman murangkali itu zaman anak kecil gitu, Mbak. Saya cuman ini aja lah, Mbak. Emang apa namanya tuh satu pertanyaan aja. Apakah pernah punya kejadian yang begitu memorize gitu, Mbak, dengan tantri, Mbak? Boleh diceritain? Oh iya, itu dia. Sebenarnya pas banget nih, Kang. Wah, apa mau tuh? minta tolong lagi. Heeh. Soal bentar lagi 17-an nih, Kang. Heeh. Itu mau ngadain acara malam puncak 17. Heeh. Terus? Nggak mau jadi MC. Oh. Dia yang jadi MC. Oh, jadi Mbak. Oh. Beruntung amat lu di zaman Arman Maulana lu. Terus emang siapa lu? Lu kayak Yes. Apa? nih, udah ketahuan mah. Yes tuh. Nih, pegang. Yes. Ngomongnya di situ. Ya. Nanti nyanyi bendera ya, lagu coklat ya. Pernah jadi MC lu? Pernah jadi pengisi acara kalau misalkan di sekolah di komplek tuh selalu ada 17-an. Itu di puncak katanya. Kok di puncak Des di rumah? Puncak acara 17-an. Oh, di puncak acara 17-an. Jadi karaokean tuh kita ngeblok satu jalan Ya. gitu. Ini anak Pak RT, Pak RW. Oh, Des, beruntung amat di telepon Arman Maulana. Jadi sebar-sebarin nomor teleponnya. Kasih ke aku aja. Yas, jangan disebarin ke cowok yang di belakang komplek, Yas. Yes, nanti abis ini lu gua telepon lo. Semena-mena lo kasih info. Udah nih, udah. Ntar aku telepon. Yas, thank you Yas ya. Ya udah. Ya, sehat-sehat Yas. Ya. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Tias teh teman apa Tias teh? Teman apa? Temen kecil, jadi ada Tias, Ulfa sama Vina. Berarti temen di komplek rumah gitu. Pantesan kok makanya bisa tahu banget sampai ke sedetail itu. Dari mana mau tahu nanti? Oke. Neng, oke Neng. Sekarang saya nanya, kamu lukis. Tenang aja, lukis mah santai aja. Kalau nggak bisa lukis juga kayak ini nih, ini kan kayak misalnya si siapa Judika gitu kan. Dia ngefans sama Ruth Gullit gitu ya. Ruth Gullit aja tulis sama bola gitu, kayak gitu aja. Tapi kalau sebisa mungkin dilukis dulu. Ntar tanda tangan gue mau tempel di sini. Oh, iya, sebagai oke. bintang tamu ya. Tapi lamun bintang tamu lagu 100 atau beak. Gak habis sama kamu. Atau masuk muka bintang tamu kurang pakai gambar. Taruh sini ya tuh. Oke. Waktu kecil, cita-cita kamu apa, Neng? Jadi Enggak. penyanyi sih, emang dari dulu pengen jadi penyanyi. Oh, serius? Iya, jadi suka di kaca terus sok-sokan Iya, dapetin nyanyi gitu. penghargaan malah. Oh. I just want to Oh, ento mending. Space. Emang gitu. itu sampai detiknya juga begitu kalau ngomong. Oh gitu jadi penyanyi. Sok atuh tulis. Nulisnya gambarnya Gambarnya. kumanya. Ya bisa macem-macem lah, Mike atau apa gitu. Oh jadi emang dari kecil tuh udah pengen jadi penyanyi ya ternyata? Enggak kan biasanya mah standarnya kalau kecil teh pengennya teh misalnya kalau cewek mah jadi dokter gitu nya Enggak sih, atau emang pengen perawat cenanya suster, polwan segitunya. Enggak ini mah. Emang pengen jadi penyanyi. Oh. Dari umur berapa Tan? Hah? Dia tercetus untuk pengen jadi penyanyi itu Dari umur suka berapa? musik tuh berarti apa ya? TK? 5-6 tahun lah. Jadi tuh waktu itu udah. zaman itu kalau nggak salah di TVRI pernah ada acara apa sih Kang? Itu yang Pencarian bakat anak kecil juga. ya, bukan pencarian bakat. namanya lupa lagi ya. Pokoknya ada lah itu Ya, ya, ya. nyanyi anak-anak kecil kan. Nah, aku tuh suka nyanyi, tapi karena memang nggak tahu Oh, aksesnya mau tapi kemana. sempat ke TVRI nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi ada saudara yang, ayo sini aku bawain aja ke TVRI. Tapi papa, enggak jangan masih kecil mungkin. Oh, tadinya saudara mau ngajakin untuk ikutan, tapi nggak usah lah gitu. Terus ya udah akhirnya ya nyanyi di rumah. Gue lupa kalau lu tuh salah satu penyanyi yang dulunya tuh sering ikutan lomba nggak sih? Nah, nggak terlalu banyak.
Tapi sering. Maksudnya tapi pernah. Pernah. Berapa kali kira-kira? 2, 3, 4? Festival band sama Athena penyanyi terbaik vokalis terbaik di Tangerang itu yang ini band Sleo. Oke. Terus abis dari Athena itu langsung ke Dream Band. Oh, Dream Band. Oh, no, sebelum Athena aku lomba karaoke sekolah waktu itu. Itu menang juara 3, belum pernah juara 1. Oh, malah belum pernah juara 1. Juara 3 terus itu vokalis terbaik Tangerang, abis itu baru tuh ke Dream Band malah masuk. Nah, udah, aku tuh nggak banyak perjalanan festivalnya malah justru nggak banyak. Berarti kamu mah memang dari dulu teh udah senengnya ngeband. Enggak, maksudnya gini, yang tadi saya tanyakan tuh sebenarnya maksudnya yang solo teh ya gini, pertandingan solo gitu enggak? Ya itu solo sebelum ngeband. Yang sempat juga? Karaoke, ya. Yang karaoke sekolah? Iya. Tapi kan tingkat sekolah Tingkat kan? sekolah. Enggak, Setelah itu bukan nggak yang ada. Tangerang atau Jakarta gitu, enggak kan? Tingkat Jabodetabek. Tangerang. Oh, tingkat Tangerang itu. Iya, sekolah tapi tingkat mewakili Tangerang. sekolah Iya, tingkat Tangerang. gitu. Juara 3. Oh. Gitu, terus habis itu ya itu langsung dikenalin sama papa ngeband. Jadi awalnya memang basicnya nyanyi solo Kang. Jadi kayak lagu saat itu Mencintaimu, lagu Lilin Yuni Sara tuh itulah pokoknya. Engkau lilin kecil. Nah, itu lagu-lagu itu. Jadi setelah itu papa malah udahlah ngeband aja. Gitu. Jadi yang justru yang memberikan fasilitas media untuk masuk ke dunia musik band ya papa gitu. Makanya dikenalin sama Athena. Papa tuh emang dulunya seneng musik atau pernah ngeband juga meren atau gimana sih? Kalau ngeband nggak tahu zaman mudanya, cuman dia memang suka ngumpulin anak-anak muda di komplek untuk nyanyi di rumah buat 17-an kayak gitu. Iya apa Karang Taruna. Karang Taruna. Gitu. Jadi memang gak jauh-jauh dari dunia musik. Iya. Tapi kan atuh penyanyi tong gitu-gitu teh atuh pisan itu aduh aing mah mic kan gampang gitu terusin dikit lagi atuh mic-nya pakai tali pakai kabel. Nah. Sambil tulis deh penyanyi ya cita-cita penyanyi baheula kan keur leutik begitu. Gitulah. Wah, dimasukin ke ampli atau ceritanya gitu. Monitor atau ampli teh? Bukan, ini bass betot ya. Oh, bass betot. Iya, Oke. Gitu. Kalau si kecil kelihatannya sekarang ke arah mana? Belum ya? Masih gitu aja seneng-seneng nyanyi-nyanyi gitu juga. Karena udah kelihatan dia suka nyanyi, dia suka musik. Anak yang pertama. Tapi yang kecil mah tuh baru kecil, yang kedua mah belum baru kelihatan, banget belum udah itu mah sekali. baru. Kalau Karena emang udah kelihatan banget sih dia suka nyanyi Kang. Jadi nggak fales. Gitu. Itu. Nggak fales, terus abis itu. Kalau anak kecil kan sebenarnya memang pasti senang nyanyi ya, Iya, cuman nggak fales itu, nah itu jarang tuh. Iya. Jadi sempat aku kemarin kan jadi di Instagram itu ada Rabu lagu, setiap hari Rabu lagu tuh aku cover lagu orang. Nah kemarin sempat main ke rumah saudara teman, terus kita nyanyi lagu Love of My Life, dia ngikutin, itu nggak fales. Jadi kayak ya udah berarti dia memang suka musik. Dan kalau misalnya lagi bad mood, kita setelin musik aja, dia udah langsung kayak fokus lagi. Cerah gitu ya, langsung fokus. Love of My Life nyanyi dia udah nggak fales. Padahal kita aja masih fales nyanyi gitu. Oke, gambar kedua. Coba ingat-ingat hal yang bikin waktu kecil, waktu zaman murang kalinya. Waktu kecil kamu takut akan sesuatu sampai nangis, Tan. Dan nyebutnya si Tan juga tante tanya, "Hai Tan, halo Tan, gimana kabarnya Tan?" Aing mah geuleuh. Naon coba waktu kecil yang sampai nangis? Ya anak kecil banyak, ayah takut cecunguk lah, kecoa, ada hantu mungkin, ada. Gak bisa gambarnya Kang. Nya naon cing? Kodok tapi gak bisa gambar. Gampang tuh kodok mah gitu aja, yang cut gitu lah. Saya juga jelek. Males bayanginnya sumpah deh. Lu takut banget kodok? Kenapa? Geuleuh. Nggak sok sambil atuh ngagambar tuh tenan naon sok gitu. Enggak gitu aja yang bulat gitu. Naon itu kumaha? Oh. Naon dia? Nah aja gitu juga kodok. Naon? Nggak usah dibayangin atuh. Udah ngebayangin atau kan nggak bisa. Gitu kayak kartun, maksudnya kayak shoot, set kakinya gitu, ngak gitu aja udah cukup kayak kodok. Iya kan? Kayak kartun, maksudnya kayak kartun. Kermit, Kermit kayak kodok tuh. Karena apa? Kenapa? Geuleuh gitu. Apa namanya? Jijik. Jadi dulu waktu pas lagi ada traumanya. Ada traumanya. Oh, naon. Jadi
masuk SMP itu ada MOS kan. Ya. Iya SMP, ada MOS. Nah terus di sekolah tuh di pojok-pojokan tuh udah kodok lagi. Banyak. Ngumpul gitu, numpuk. Terus habis itu, akhirnya sama kakak kelas tuh dimasukin ke baju. Oh. Dimasukin ke baju tuh semuanya. Terus kayak, sorry itu SMP? SMP, baru masuk SMP. Dimasukin ke baju, terus kita sampai ke pojok-pojokan itu dimasukin ke baju. Nah dari situ udah kayak Ya trauma. geli banget. Tadinya mah enggak? Biasa aja. Oh. Jadi kalau ngebayangin tuh, gitu. Gimana ya gambarnya? Tulis lah tuh Ini kodok, sumpah, ini kodok, sumpah, ini kodok. Ini kodok gitu. ya, dah. Si Gana paling butut, lukisannya si Tante. Saingan sama Judika, ya. Oh gitu. Oke, kalau ini hiburan. Oke. Ini hiburan. Konon katanya, cek si Alama gitu kan? Iya. Nah, Konon gambarin. katanya diganti atuh. Oh ya, konon katanya. Nah, kamu teh coba gambarin sebuah diary, ya, diary teh buku berarti kan ya. Nah, yang lu pakai, yang biasa lu pakai curhatin Agam. Udah mau nikah, jahat. Ya kan, itu udah ini kan budak leutik ya masuk seberapa berapa? Umur berapa si Agam? Mau SD komo aing mah SD. Aduh, aing mah. Naon atuh ieu teh? Diary naon? Dari cinta untuk warna. Oh, diary cinta. Bucin teh nya. Bucin zaman dulu. Zaman dulu ini, mah. Ini gembok ya, ini gembok. Oh iya itu dulu musim banget ya. Gembok musim ya. banget diary teh ada gemboknya teh nya. Jadi aku tuh hidup di keluarga yang pokoknya orang tuanya agak lumayan keras, Kang. Jadi Oke. kita nggak terbuka Papa iya. atau mama? Papa. Terbuka iya, tapi ada beberapa part yang kalau misalkan Bukan keras, tegas. keras. Oh, keras. Oke. Keras. Oke. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal yang memang tabu itu nggak kayak anak zaman sekarang lah, apapun diceritain kan. Kalau dulu tuh kayak misalkan kayak hal-hal kayak gini, suka sama lawan jenis atau nggak lagi ngerasain apa dan nggak bisa diungkapin sama siapapun, diungkapin Di diary. Ya tapi memang zaman dulu sih dan dulu tuh yang namanya ngegeplak sama orang tua tuh biasa kan gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau sekarang tuh memang kita harus berdialog. Anak tuh harus menjadikan teman. Gitu. Kadang-kadang udah dijadiin teman aja susah juga. Iya jadi curhat. Kayaknya aku harus berguru nih. Jadi curhat. Oke. Oh, jadi Kang Agam teh nuju SD, waktu SD, bucinnya kamu. Oh my god. Emang kenapa sih lu sampai si Agam tuh sampai lu diary gitu? Kenapa? Hah? Kasep? Nggak ada, itu kan itu. Enggak kasep. Oh, kasep. Apa? Karena sering digodain kan. Kalau zaman-zaman Oh, SD kan tuh jadi ke bawah GR. Akhirnya ke bawah GR. Si Agamnya? Sama, tapi karena anak-anak SD jadi kayak takut-takut gitu loh. Ya. Kayak yang tapi ngeliatin dari jauh tuh kayak gitu. Terus kayaknya kamu lamun segitu tuh asa kayaknya ngelewat rumahnya tuh asa wah pasti ngeliat saya. Padahal teuing si Agam keur sare. Aduh, ayo. Oke, Agam ya maafin aku. Tapi kadang-kadang konon katanya si diary ini juga kalau lu putus tuh udah di sini ya. Ininya. Darah gitu. Bukan Ditulisnya ke darahnya. Edun langsung. Wah, juga di film-film saya. Oke, sekarang gambarin permainan favorit lu waktu kecil. Apa? Lompat tali dan petak umpet, ya kan? Favoritnya itu. Iya. Kayak gambarnya gimana? Lompat tali gampang sebenarnya. Petak umpet. Oh, petak umpet mah gini aja. Petak umpet susah. Lompat tali aja kali, tali aja gitu. Tali dari karet pasti kan? Iya. Iya, karet kan? Kan blutet. Iya, gitu. Oke. Tulis aja nanti lompat tali gitu. Oke. Emang lu seneng banget? Tapi standar sih ya cewek mah ya. Zaman dulu tuh indah banget ya. Iya, indah banget. Jadi, bener. Kita mainnya tuh bukan ya gadget, bukan. Jadi kayak bareng-bareng gitu, kayak kebersamaan. Terus sportivitasnya tuh berasa banget karena mungkin bareng-bareng itu ya. Mungkin e-sport sekarang sportivitas juga ya. Cuman beda banget gitu.
interaksi gitu. Jadi kayak kalau misalnya selain lompat tali itu ada kayak dulu batu 7 kalau di Ya. rumahku Yang dilempar, lempar. ngumpet gitu kan kemana terus Lempar. nyari gitu. Itu seru banget sih. Iya. Itu yang ditunggu-tunggu setiap taraweh. Oke. Udah cukup lah ini, ada lagi? Udah cukup. Udah. Tanda tangan dulu, tanda tangan. Ya Bisa Allah. pokok tadinya betah. Jadi gini, gue ini agak kalau ini agak bukan agak serius lah, agak pertanyaannya agak ini lah, nggak ketawa-ketawa lagi lah gitu. Oh, oke. Menurut lu masa kecil lu bahagia? Eh ya in the middle lah. In the middle. Ha-ha. Oke, in the middle. In the middle berarti ada sesuatu yang kayak nggak kesampaian lah, anggap gitu ya, sampai lu kayak tadi ngomong in the middle gitu. Nah sekarang setelah menjadi tantri yang sudah punya suami, sudah punya penghasilan, anggap udah menjadi sebuah keluarga yang alhamdulillah mapan lah gitu ya. Si in the middle itu yang tadi berarti ini nggak akhirnya lu bisa lakukan atau kerjakan atau dicoba? Gini, kalau kalau mungkin sebagian orang anak kecil misalnya ada anak kecil saat itu tantri jadi anak kecil gitu ya, terus ada satu orang anak kecil yang menjadi tantri saat itu mungkin nggak kuat karena memang tadi balik lagi didikan kerasnya Bapak? karena Papa nyebutnya papa? papa. Basicnya dia kan anak tentara. Oh papa tuh anak tentara, tapi bukan tentara ya, Tentara. Oh tentara. Siapa papaku? Bukan. Iya Bukan. maksudnya Anak tentara. ya anak tentara bukan tentara. Bukan. Jadi memang keras pastikan didikannya dan akhirnya dia menelurkan itu ke anak-anaknya. Jadi saat itu ya namanya anak kecil kalau dididik sekeras itu pasti ada yang kadang patah, ada yang bisa nahan-nahan tapi menjadi sesuatu. Nah, alhamdulillahnya aku tuh di patahan itu justru membuat aku gue akan menjadi seseorang yang lebih baik nih. Dapetin pelajaran lah intinya, dapetin pelajaran dari kasus-kasus yang itu. Jadi kalau dibilang in the middle menurut aku tuh malah justru membuat aku menjadi orang yang kuat dengan kondisi-kondisi yang dibuat seakan-akan tuh kayak zaman dulu tuh kasihan banget sih tantri nggak punya duit gitu, kasihan banget sih tantri pengen beli ini tapi nggak bisa. Ternyata pas udah gede sekarang baru mikir, oh mungkin ini ya maksud bokap gue nyuruh gue untuk lo cuma dapat duit 100.000 dibandingkan teman-teman lo itu setiap hari tuh bisa beli apa aja, lo terus berusaha gitu. Akhirnya menjadi tantri yang kuat sekarang ini. Iya, kalau ditanya bahagia Kang, tapi kalau misalnya sedih ya sedih juga lah. Anak umur segitu pengen apa juga pengen gitu kan, tapi ternyata memang di balik itu memang ada maksudnya gitu. Dan akhirnya sampai detik ini itu yang aku ajarkan ke anak, tapi bukan dengan kekerasan, dengan usaha. Dengan zaman sekarang. Dengan zaman sekarang memang harus dibuat sesuatu yang maksudnya ya walaupun sekarang lebih mudah ya anak-anak kalau mau sekolah pakai tanggal telepon Gojek apa segala macam, tapi tetap harus ada usaha yang harus dia jalani untuk dapat sesuatu gitu. Nah, balik lagi tadi kalau misalkan sekarang pengen apa ya memang alhamdulillah gitu, maksudnya pengen sesuatu bisa gitu dapat. Cuman kalau dipikir-pikir kalau di zaman dulu gue mudah banget dapetin sesuatu, mungkin gue nggak akan bisa menghargai apa yang udah gue dapet sekarang gitu. Nggak bersyukurnya apa yang level bener-bener bersyukur banget gitu. Jadi kayak apa aja ya udah gampang. Kalau sekarang kan nggak mikir gitu. Ini manfaat atau enggak untuk dibeli apa segala macam. Gitu. Nah, hubungan ini sangat berhubungan banget, erat banget dengan tadi apa yang lo bicarakan gitu. Pertanyaan gue ini sangat tidak mungkin. Cuman ini berandai-andai aja gitu ya. Dan pasti akan ada sanggahannya juga dari kamu misalnya. Kalau kamu dikasih kekuatan sama Tuhan, sama Allah untuk bisa merubah masa tadi ada yang ya bahagia Kang gua, tapi ya sedih juga gitu kan. Nah, bisa merubah nih, kamu dikasih kekuatan. Tapi pasti kan ya nggak mau Kang, belum tentu jadi tantri kotak yang sekarang gitu kan, atau tantri istrinya Arda gitu kan, ya kan. Cuman ini pertanyaan gua kasih pertanyaan sama lo. Jikalau lu dikasih satu kesempatan untuk bisa merubah si memori itu, si peristiwa itu, dan tidak merubah apa-apa ke sekarangnya, coba ini apa? Peristiwa apa?
Tapi ya kalau tidak merupakan maksudnya ini Iya, kalau ini ya. just one gitu, just one dan tidak merubah ini mah. Kan ini berandai-andai Heureuy lah gitu. SMA sih. Kenapa? Ada kejadian apa? Karena mungkin kelas 2 SMA udah masuk Dream Band. Oke. Jadi di artis-artisin banget gitu sama teman-teman satu sekolah. Itu jadi kayak kan kalau aku mah risih gitu kalau misalnya dibilang artis-artis jadi woi tantri edan pride-nya tuh beda gitu padahal gue mah sama gitu saya tantri biasa gitu cuman ya pengen ngerubah itu aja jadi pengen gue tetap Dream Band tapi biasa aja kayak tantri yang dulu gitu. Jadi kalau ada itu kayak ada gap gitu loh. Jadi orang tuh menganggap tantri itu udah beda padahal mah sama aja gitu. Nah karena tantri udah beda itu jadi kayak orang-orang malas untuk deket. Jadi kalau misalnya dibilang ada kesan gak SMA? Nggak ada. Dari semenjak SMA kelas 2 ke kelas 3 tuh nggak ada kesan sama sekali. Ditanya kenal ini nggak terlalu banyak karena yang orang mau deket sama aku ya memang benar-benar orang yang menjauh rata-rata menjauh. Jadi kayak yang artis-artis males gitu. Oh gitu. Tapi mendapatkan bully nggak? Lu pernah merasa mendapatkan bully nggak? Ya bulinya kayak kalau pas lagi jalan gue anak band gitu. Ya, tapi sebatas itu aja. Iya sebatas. Oh, bully sama guru pun pernah waktu itu. Bully sama gurunya ngebully? Iya. Oh karena kenapa lu jarang masuk sekolah karena Dream Band itu? Satu iya, karena kan udah mulai kegiatan. Sebetulnya lu nggak masuk sekolah itu nggak apa-apa sih kata gurunya. 3 bulan di sekolah itu aku diizinin untuk masuk asrama sebenarnya sama kepala sekolah. Gimana? Jadi kan waktu itu kan masuk asrama tuh di Dream Band 3 bulan pokoknya nggak boleh kemana-mana. Ya kayak misal kayak Idol The Voice kan suka ada di karantina. Nah, itu aku izin 3 bulan untuk nggak masuk sekolah, diizinin sama sekolah gitu. Tapi mungkin ada beberapa guru yang nggak setuju karena kesulitan untuk ngasih nilai atau apa. Padahal setiap minggu pun selalu ada tugas-tugas yang datang ke asrama. Sebetulnya kayak homeschooling lah, anggap gitu kayak homeschooling. Iya, terus ngerjain apa segala macam. Pas balik ke sekolah, mulai dibulinya sama guru. Adalah tapi oknum sih sebenarnya kayak 2 guru gitu. Terus ya udah. Ya. Nggak, rada parah. Maksudnya dibulinya tuh nggak usah ini peristiwa yang saya lumayan parah. Jadi apa nilai? Enggak, ucapan. Verbal. Terus sama dan ngucapinnya tuh di kelas sebelah, tapi aku dengar gitu. Oh, jadi kayak ngomongin. Tuh ngomongin terus tapi ada juga yang sengaja tapi kayak yang ngedengerin gitu ya. Iya. Ya yang keras lah gitu misalnya. Iya. Si tantri apa gitu lah gitu. Enggak tahu aku sengaja atau enggak. Iya. Kedengeran. Tapi kedengeran Terus ada dan guru satu lagi tuh ya di satu kelas itu. Cuman di saat itu aku udah mulai kayak yang nggak boleh nih lu guru bahasa Indonesia tapi lu ngomongnya begitu. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kelas. Oke. Gitu. Tapi gue aja yang keluar tapi nggak saat itu kan nggak berani ya nggak kayak anak zaman sekarang bisa murid lah ya. Tapi yaudah Pak gini aja kalau Bapak nggak rela untuk ngajar saya nggak apa-apa saya keluar gitu. Udah di situ keluar ngobrol sama kepala sekolah ya udah tapi ada didudukin bareng-bareng. Saya minta maaf juga sebagai murid, dia juga minta maaf mungkin salah menurut dia itu ya udah selesai sih. Tapi kalau gitu saya akan menelpon Bapak. Silakan. Saya masih hafal namanya kok. Enggak. Oh gitu. Iya. Tapi lu dengan kejadian itu waktu zaman Dream Band itu enggak sampai pengen keluar sekolah kan? Maksudnya pindah sekolah enggak kan? Enggak. Atau sampai bolos gitu? Enggak juga. Enggak. Itu maksudnya bangga banget sampai detik ini masih maksudnya ada satu sekolah yang dia juga support informalnya. Karena kan nggak banyak kan maksudnya sekolah-sekolah yang ya udah nggak apa-apa kejar cita-citanya kejar karirnya tapi ini enggak gitu. Ini malah disupport malah sebetulnya. Cuman ini ada beberapa ini aja orang gitu ya. Oke. Selesai? Udahlah selesai aja. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Sebelum pergi buka dulu. Naon sih? Deui. Kayaknya tadi nggak ada apa. Urang teh jago sulap atuh. Bawa. Oke. Kanan nih, bukan ya? Merchandise. Buka. Ini nggak ada reptil-reptilan kan? Enggak ada di sini mah enggak ada kaget-kagetan. Cuman kaget-kagetnya yang tadi aja yang, "Hah, kok tahu sih?" Nah, itu aja. Kalau sebetulnya ini murang kali bisa juga diganti namanya jadi kayak dulu acaranya Panji. Kena deh. Oh, iya. Ini suatu konsep yang sobek aja. Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Emang gue pengennya dibuka dan dilihatkan gitu. Buka aja. Nah, gitu enggak apa-apa. Ya, dibuka. Ini apaan? Baju. Merchandise dari Murang Kali buat tantri.
Dan nggak ada, ini emang gua khusus buat buat bintang tamu gua bikin, nggak akan dijual. Ya ampun, kirain apa? Nggak akan dijual. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan terpakai. Pasti kepake. Pakai tidur juga nggak apa-apa. Ya ampun. Tapi ini yang si murang kali ini ya, yang warna-warni ini yang tulisan itu tuh. Itu yang warna-warni yang kecil-kecil. Nggak, itu yang tangan kanan ya, teh. Ta. Itu kalau lu foto pakai bleach, warnanya jadi bleach silver. Oh gitu? Iya, bukan warna-warni itu. Wih. Warnanya teh. Nyablon di mana? Hah? Kamu langsung usaha aja. Sebelum meninggalkan ruangan murang kali ini, salamnya dulu. Salamnya gue nanti bilang gitu. Murang kali, kamu yang ngomong alus pisan. Oh, oke siap, Ya. oke siap. Murang kali. Alus pisan. Satu lagi Naon deui? ke kamera sana. Heeh. Kan jangan lupa like dan subscribe channel Arman Maulana gitu. Oke. Gue mah nggak mau. Jangan lupa like dan subscribe. Channel Arman Maulana. Oke. Ya. Ini sok. Oh, udah. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. 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 Like dan subscribe channelnya Arman Maulana. Yeay. Ku cari bayang senyum